Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi dalam pembicaraan dengan rancangan pembelajaran atau rancangan untuk modul ajar. Ini khusus untuk para guru sebenarnya ya guru sekolah. Ya semoga bermanfaat. Dalam merencanakan pembelajaran di sekolah, termasuk merencanakan modul ajar berdasar kurikulum 2013 atau yang telah diperbaharui, yang perlu diperhatikan adalah materi apa yang mau disajikan. Dan dari situ tujuannya apa? Tujuan pembelajarannya atau tujuan menyusun modul ajar itu apa? Ya, lalu sumber-sumbernya disiapkan, prasyaratnya apa untuk mempelajari materi itu, dan strateginya bagaimana, serta bagaimana cara menilainya. Nah, berkaitan dengan materi pembelajaran yang perlu dipikirkan itu topiknya, apa topiknya, atau mungkin bagian besarnya ya. Jadi misalnya kalau di matematika itu misalnya aljabar gitu. Lalu judul dan subjudulnya apa? Misalnya judulnya adalah deret misalnya. Mungkin subjudulnya adalah deret aritmatika misalnya seperti itu. Ya, jadi tentu saja di materi yang lain punya hal-hal yang seperti itu. Itu dipikirkan. Nah, kemudian melacak sumbernya. Sumbernya itu ada enggak? Sudah bagus enggak yang disusun oleh orang, meskipun itu buku dari pemerintah, sudah sesuai enggak? Jadi guru bisa melacak sumbernya yang relevan. Kemudian menyusun urutannya. Ya, bagaimana di dalam menyajikan materi itu urutannya bagaimana? Kemudian nanti berpikir secara masih belum secara keseluruhan tentang bagaimana nanti teknik penyampaiannya dan bagaimana untuk mengukur keberhasilannya. Kalau sudah saya ajarkan materi itu, apakah berhasil atau tidak, bagaimana mengukurnya. Bagian utama lainnya tentu tidak mengesampingkan yang lain-lain ya. Jadi saya yang pokok-pokok saja yang saya sampaikan. Berkaitan dengan tujuan pembelajaran, itu bagian utama. Bagaimana untuk memperoleh tujuan pembelajaran yang bagus? Ya tentu mencermati kompetensi dalam materi tersebut. Kompetensi-kompetensi apa yang dikandungnya dan yang mau disampaikan kepada siswa, yang harus dikuasai oleh siswa. Nah, mengidentifikasi dan merumuskan tujuan. Tujuannya ada tujuan kognisi. Nah, tujuan kognisinya apa? Dan juga mengidentifikasi dan merumuskan tujuan afektif yang berkaitan dengan sikap. Nah, tentu saja kalau nanti di dalam rumusan tujuan afektif ini bisa dimasukkan dalam rumusannya atau mungkin tidak, gitu ya. Nah, mengidentifikasi dan merumuskan tujuan psikomotorik. Nah, ini mestinya tiga-tiganya itu harus tercakup. Tapi apakah mau ketiga-tiganya mau dimasukkan semua atau salah satu? Nah, ini para guru harus paham ya. Mana yang harus diutamakan dan apakah tiga-tiganya harus muncul semua di dalam tujuan pembelajaran. Ini kan bergantung kepada materinya ya, dan juga bergantung pada kompetensi-kompetensi yang akan dikuasai oleh siswa itu tadi. Kemudian juga harus memikirkan strategi pencapaian dari tujuannya itu. Masih berupa pemikiran gimana nanti untuk mencapai tujuan ini. Nah, ini bagian-bagian yang utama di dalam berkaitan dengan merancang atau merencanakan tujuan pembelajaran. Tentu saja tidak lepas dari bagaimana seorang guru harus menyusun tujuan pembelajaran yang
operasional kalimatnya, dan tentu saja ada taksonomi Bloom itu juga diperhatikan, ya. Taksonomi Bloom yang lama harus paham para guru, dan juga taksonomi Bloom yang baru, sehingga di dalam menyusun tujuan ini akan kelihatan pada level yang mana, apakah hanya pada lower order thinking, atau pada hot semua, higher order thinking, atau perpaduan dari lot dan hot. Nah, ini bagi guru harus paham dan juga harus dipikirkan. Berkaitan dengan sumber pembelajaran, ya. Para guru itu sebenarnya bertugas untuk mencari sumber-sumber yang relevan. Jangan hanya mengandalkan dari satu buku, meskipun buku itu dari pemerintah, dari Kemdikbud atau dari kementerian. Nah, buku-buku sumber yang relevan itu dicari. Ya, biasanya itu kalau para guru kan selama ini masih menggunakan yang berbahasa Indonesia, ya itu bagus ya, karena sudah dipilihkan. Tetapi guru yang lebih bagus lagi tentu akan mencari, melacak di sumber-sumber internasional. Gitu. Jadi itu pedoman minimal untuk para guru itu untuk mengambil sumber, ya, buku-buku guru misalnya begitu. Itu dari sumber itu minimal. Kalau guru yang lebih bagus tentu mencari sumber-sumber yang relevan lainnya. Kemudian memilih sumber belajar. Di sini sebenarnya bukan memilih saja nanti, ya. Itu kalau memilih satu. Tapi kalau bisa biasakan kalau bisa meramu sendiri, ya. Meramu. Meskipun nanti kalau siswa punya buku siswa, ya, buku peserta didik, nah itu nanti tentu saja harus mencakup itu apa yang disampaikan oleh guru. Ya, kemudian mengidentifikasi dan memeriksa kevalidan sumber belajar. Ya, apakah di dalam sumber belajar itu sudah benar, tidak salah, ya, sehingga perlu dipakai. Karena banyak buku yang sebenarnya itu kurang pas gitu. Nah, ini para guru tugasnya untuk memeriksa, ya, tidak memakai begitu saja, tetapi juga berpikir, belajar begitu. Ya, mengupayakan mengacu pada berbagai sumber. Nah, ini sangat penting untuk kemajuan para guru di Indonesia, ya, supaya mau belajar mengacu dari berbagai sumber. Nah, selama ini kan sumbernya satu sudah cukup puas gitu, tapi harusnya mengupayakan mengacu pada berbagai sumber. Berkaitan dengan prasyarat, selama ini para guru jarang memikirkan materi prasyarat ini, ya, dengan sungguh-sungguh. Jadi para guru harus memeriksa kemampuan awal peserta didik. Misalnya melalui tes, melalui wawancara, melihat pengalaman-pengalaman pekerjaannya. Jadi guru tahu kemampuan awal peserta didik, sehingga memulainya itu nanti akan lebih nyaman gitu, karena tahu kemampuannya, tahu apa kekurangannya, dan perlu prasyarat apa, materi-materi prasyarat apa, harus bagaimana, baik yang secara materi maupun kesiapan-kesiapan di dalam belajarnya. Juga perhatikan perbedaan individu. Kadangkala guru tidak mengerti tentang siswanya di kelas atau peserta didiknya di kelas, sehingga semua dianggap pinter semua, padahal berbagai karakter, ada perbedaan individu yang memiliki bakat tertentu, mungkin keahlian tertentu, itu harus diperhatikan. Ya, memang tugas guru seperti itu. Nah, kemudian persiapkan materi prasyaratnya. Kalau materi prasyaratnya itu berkaitan dengan materi yang akan disampaikan, lebih sederhana. Jadi disiapkan, dan supaya mempermudah guru di dalam menyampaikan materi yang utama. Nah, persiapkan. Juga pikirkan strategi penyampaian materi prasyarat, karena materi prasyarat itu harusnya memerlukan waktu yang lebih singkat.
Ya, tentu saja utamanya adalah menyampaikan materi inti. Karena itu guru harus perlu memikirkan bagaimana menyampaikannya. Apa tuh di awal, ya melalui pekerjaan rumah atau seperti apa, sehingga dengan cepat materi prasyarat itu pun digapai atau dicapai atau dikuasai oleh siswa. Nah, saya kira itu bagian pokok juga ya, menyampaikan prasyarat. Berkaitan dengan strategi. Ada orang yang mengatakan ya strategi atau lebih dikenal oleh para guru dengan model pembelajaran. Sebenarnya bukan sekedar itu saja, tapi ya guru harus tahu pendekatan pembelajaran yang cocok. Apakah konstruktivisme atau behaviorisme atau perpaduan antara konstruktivisme dan behaviorisme. Nah, ini pendekatan atau pendekatan humanis atau pendekatan kontekstual atau pendekatan-pendekatan yang lain. Nah, kemudian juga guru harus terampil, harus pandai-pandai memilih model pembelajaran. Apakah dengan misalnya dengan problem based learning atau dengan discovery learning atau dengan project based learning atau dengan model-model yang lain yang cocok dengan materi yang akan disampaikan. Harus dipikirkan. Ini tugas guru memang begitu, ya. Memang profesional gitu ya. Jadi juga pikirkan urutan penyampaiannya. Nah, di sini ada kaitannya dengan model kan. Urutan penyampaian itu sebenarnya dalam bahasa lain adalah sintak pembelajaran. Fase-fasenya. Fase pertama harus bagaimana, yang kedua bagaimana, ketiga bagaimana. Dan itu harus disesuaikan dengan model pembelajarannya. Nah, bukan lalu sembarang saja. Harus ada model yang digunakan supaya kita berdasarkan teori di dalam mengajar begitu. Bukan mengajar asal berdiri di kelas lalu mengajar saja. Nah, itu guru-guru seperti itu yang perlu perbaikan begitu. Ya, dalam pemikiran, dalam pembelajarannya. Kemudian pikirkan juga penggunaan media, juga penggunaan yang alat-alat yang lain ya media seperti apakah harus menggunakan alat-alat yang dilengkungkan atau dengan internet atau dengan alat-alat yang lain, dan juga komunikasinya bagaimana, pikirkan gitu ya. Dan juga evaluasinya dipikirkan nanti untuk memasukkan dalam strategi, dalam urutan penyampaian itu mau menilai kemampuan siswa itu di mana pada waktu belajar itu, apakah materi yang sudah disampaikan itu dikuasai atau belum. Berkaitan dengan penilaian, bagian penting juga ya penilaian itu, atau orang biasa menyebut dengan istilah apa, evaluasi atau assessment gitu ya. Guru menganggap sama saja, nggak apa-apa itu. Yang penting bagaimana cara menilainya sehingga tahu keberhasilan dari mengajarnya itu tadi. Ya. Tentu saja pertama ya pilih cara untuk mengukur kemampuan peserta didik. Apakah nanti dengan tes, misalnya ada pilihan berganda atau dengan essay atau dengan alat apa untuk mengukurnya. Ya tentu saja kalau mengukur sikap dan keterampilan ya kadang dengan pengamatan, dengan kerja, kinerja gitu. Ya semuanya dalam rangka penilaian itu untuk mencapai tujuan pembelajaran ya, tadi sudah dirumuskan, yang sudah dipikirkan masak-masak. Ya kemudian dipikirkan instrumennya. Instrumen yang baik akan mengukur apa yang hendak diukur. Nah ini penting sekali. Juga perhatikan di dalam instrumen itu, dalam mengukur itu tentu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Seperti tadi, apakah hanya kognitif saja atau afektif atau psikomotorik. Nah, atau dua diantaranya atau tiga-tiganya. Nah ini guru harus bisa memikirkan dengan baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi para guru di seluruh Indonesia. Ini ya, jadi mudah-mudahan bermanfaat dan diperdalam lagi. Tentu saja baca dari buku-buku, masih banyak sekali hal yang perlu dikembangkan. Seperti kalau saya bicara tentang pendekatan dan sebagainya harus pelajari lagi. Sekian saja.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.